Tapi sebenarnya kalau Bapak Jokowi lebih bersikap keras, tegas, jelas, maka kita akan lebih respect kepada Bapak Jokowi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah sahabat semuanya, di pagi yang berbahagia ini apa kabar? Assalamualaikum. Nah, di video kali ini saya ingin mengulas saat ini yang sedang panas yang dibicarakan oleh banyak negara, ya, karena Indonesia ini adalah negara Republik Indonesia yang begitu besar, penduduk Islam terbesar di dunia. Dan pada video kali ini ada isu politik, ya, isu politik. Sebenarnya ini isu politik ini karena dibatalkannya acara yang akan berlangsung, yaitu Piala Dunia umur 23, Piala Dunia World Cup Piala Dunia umur 23 yang akan diselenggarakan di Bali dan juga di Jawa, ya. Jadi di sini banyak sekali yang ingin saya membuat ulasan mengenai bagaimana pandangan saya tentang Indonesia yang membenarkan negara Israel ikut dalam kontes Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia. Saya akan memisahkan kedua-dua politik dan juga bola sepak ini. Kalau kita berbicara dengan sepak bola sepak, yaitu tidak ada kena-mengena dengan politik. Namun terancangkan oleh manusia ini tidak lebih baik dari makar Allah. Jadi sebelum ini, kalaulah sepak bola ini tidak menyangkut apa-apa dengan politik, maka Piala Dunia hari itu Rusia juga harus ikut dalam kontes Piala Dunia. Ya, kenapa dilarang untuk ikut serta? Karena adanya peperangan kepada Ukraina. Ya, oke. Yang keduanya adalah kalau ini tidak ada hubungan dengan politik, kenapa Israel yang juga telah melanggar hak asasi bernegara dengan menyerang Palestina, membunuh, menyerang, merompak, dan menyiksa, kenapa dibenarkan oleh FIFA untuk menjadi ikut serta dalam kontes Piala Dunia? Mengapa? Ini dari, kalau memang betul-betul bersih dari apa sembarang politik, ya. Oke. Namun saya sebagai rakyat Indonesia kan tentunya ada poin-poin saya sebagai rakyat Indonesia. Saya itu dilahirkan di Indonesia, ya, berkebangsaan Indonesia, tanah tumpah darahku Indonesia, dan saya belajar di Indonesia. Tentunya saya sudah dicuci, ya, oleh founding father kita melalui pelajaran-pelajaran yang kita pelajari pada suatu ketika dahulu di sekolah, ya. Karena di Indonesia ini jelas dasar-dasar undang-undang kita itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, ya. Jadi di sini kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka adakah Palestina itu diberikan hak-hak untuk merdeka oleh Israel? Tentunya sikap politik kita jelas, ya. Kita melawan dari apa juga, yaitu tindakan-tindakan Israel, mengutuk keras, ya, mengutuk keras dengan sekeras-kerasnya bahwa kita Indonesia ini tidak mengakui siapapun, bukan hanya Israel, siapapun yang sudah melanggar hak-hak asasi manusia, melakukan kekejaman, itu adalah musuh kita, termasuk Israel, ya, yang sekarang ini. Nah, di sini kan kita sudah boleh tahu, ya, dari undang-undang kita saja sudah melarang. Kenapa kita harus welcome kepada Israel? Ya, tentunya ini sudah melanggar dari ketentuan-ketentuan ataupun jiwa patriotisme kita sebagai negara Indonesia yang tidak akan berkompromi kepada apa juga tindakan, yaitu kekerasan, kekejaman, yaitu human right, kemanusiaan. Jelas.
Jadi oke, kalau kita menyangkut politik ya, kalau kita menyangkut politik maka kalau sekarang kita sudah membawa masuk yaitu negara Israel, pasukan Israel ikut dalam kontes pertandingan yang berada di Indonesia, yaitu misalkan Israel itu menjadi juara, apa yang terjadi? Sudah tentulah lagu kebangsaan Israel akan dikumandangkan di Indonesia. Ya. Nah, di sini kita sudah jelas-jelas, maka kita sudah mengakui kedaulatan negara Israel dengan memperdengarkan lagu Israel, dengan bendera Israel akan dibentangkan di Indonesia yang mayoritas negara Islam yang betul-betul memiliki kedaulatan undang-undang untuk menentang segala bentuk diskriminasi kepada kemanusiaan. Menentang, yaitu menentang perbuatan yang dilakukan oleh Israel laknatullah kepada rakyat Palestina yang disiksa, ya, disiksa. Nah, dengan begitu maka apa? Hubungan politik ini akan berkepanjangan, ya. Karena kita tahu, karena saya tinggal di Malaysia, tentunya saya berhak untuk memberikan komentar ya. Di Malaysia ini sikap tegas yang ditunjukkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yaitu Tun Dr. Mahathir, dan sampai sekarang bahkan raja-raja dan semua yang berkenaan dengan Israel itu, maka di Malaysia itu tidak dibenarkan. Sama sekali Malaysia tidak ingin berhubungan diplomatik dengan negara Israel. Nah, inilah saya akan duduk di Malaysia, jadi tentunya saya mengertilah, tidak banyak pun mengertilah. Jadi ini adanya satu tujuan yang tidak baik oleh negara Israel, oleh FIFA, ya, oleh dunia yang ingin menggunakan negara Indonesia ini sebagai rakyat yang terbesar di dunia, negara Islam yang terbesar di dunia, terbanyak di dunia, untuk dijadikan tes. Nah, bagaimana sikap mereka, ya, melalui embel-embel sepak bola, olahraga, ya. Ini tidak ada kaitannya dengan politik. Wah, itu memang kedengarannya ya bagus. Nah, apalagi kita sebagai negara tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa kedatangan pelancong-pelancong dan akan menumbuhkan lagi usahawan-usahawan, jual beli, tiket, semua ada 146 negara, ya. Semua akan masuk ke Indonesia kembali dengan banyak sekali profit keuntungan yang akan didapatkan apabila diselenggarakannya World Cup, ya, di Indonesia. Namun ini adalah strategi, ya. Ini harus paham, ya. Namun kita juga tahu bahwa Pak Jokowi juga seorang yang jenius, bahwa Pak Jokowi menggunakan lempar batu sembunyi tangan, ya. Saya mengatakan begini karena Pak Jokowi ini pemimpin, ya. Dia seolah-olah silakan masuk. Ini tidak ada hubungannya dengan politik. Silakan. Tapi di belakang tabir ada yang bekerja, yaitu seperti Ganjar Pranowo dan juga Gubernur Bali itu menolak. Kalaulah Pak Jokowi sendiri yang menolak, apa reaksi dunia? Ya, nah, katanya, ya ini permainan politik lah, ya. Namun apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi ini kan sebagai seorang presiden tentunya harus memberi contoh. Kita rakyat ini sudah pun menghafal, membaca, menghafal, menghayati Pancasila dan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini, yaitu dengan menolak segala tindakan agresif, kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Dan kita tidak menerima sebarang apa juga, yaitu tindakan Israel kepada Palestina. Sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di Malaysia, ya, tentunya kita harus melihat dari banyak sudut pandang, ya. Karena politik seperti itu, ya, atas kepentingannya. Namun Bapak Jokowi sendiri juga harus ingat, ya, bahwa
Yang memilih Bapak Jokowi itu rakyat Indonesia. Nah, bukan dari FIFA. Oke, Bapak Erick Thohir ya. Bapak Erick Thohir sendiri juga ingat bahwa kalaulah Pak Erick Thohir ini mencalonkan apa-apa, yang memilih Bapak itu orang Indonesia, ya. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa kekuatan rakyat Indonesia itu solid. Kalau rakyat Indonesia kehilangan kepercayaan, ya, menyentuh soal-soal agama, menyentuh soal-soal kemanusiaan ini yang sudah diterapkan dari kecil lagi, kita sekolah saja sudah masuk itu, kita sudah diperkenalkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada hari Isnin untuk menjadi pembawa upacara ya, upacara bendera hari Isnin ya. Saya itu pemimpin upacara itu dulu ya. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan ini maka, nah, itu sudah sebati dengan darah Indonesia. Nah, walaupun kita pun diikat oleh dinul Islam, agama Islam, yaitu Muslim itu sesungguhnya bersaudara. Ya. Muslim itu sesungguhnya bersaudara. Jadi adakah kita itu ingin melihat saudara-saudara kita yang di Palestina itu disiksa, namun kita mempersilahkan orang yang menyiksa tersebut dari keluarga penyiksa tersebut masuk ke Indonesia? Ya tentunya tidak kan. Nah, ini tentunya harus betul-betul dipahami oleh rakyat Indonesia. Nah, ya, jangan hanya digunakan waktu politik ya. Nah, kalau waktu politik ya, kalau waktu politik kita Indonesia, rakyat Indonesia dialu-alukan untuk menjadi salah satu kandidat kuat ya, untuk menjadi suara kita itu diperlukan sekali ya. Kita boleh melihat ya dari kejadian ini untuk rakyat Indonesia itu betul-betul jernih ya. Jernih. Siapa sih sebenarnya Pak Jokowi? Bekerja untuk siapa ini? Pak Erick Thohir juga bekerja untuk siapa ini? Kok bisa-bisanya bisa-bisanya melobi untuk bagaimana Israel itu datang ke Indonesia dan kita menjadi salah satu dari penyelenggara bahkan tuan rumah dari Piala Dunia ini yang akan dihadiri oleh negara Israel, yaitu negara yang terang-terang bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalau kita berbicara pri kemanusiaan, maka ini sudah tidak apakah untuk bertanding. Jangankan untuk bertanding ya, untuk tinggal, tidur ya, bermalam-malam, sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Bahkan untuk menginjakkan melalui udara saja, kita tidak akan memberikan izin ya. Itu pandangan sikap kita kepada Israel. Betul tak? Jadi rakyat Indonesia ini harus betul-betul melihat ini bukan hanya ini mungkin politik. Pak Jokowi kan ingin lempar batu sembunyi tangan. Buktinya pun tidak dapat masuk. Tapi ini seolah-olah kita itu dipermain-mainkan oleh political yang ada di Indonesia. Kalau ingat lagi tidak kalau masa pemilu ya. Masa pemilu itu semua ya daripada Nahdlatul Ulama itu dirangkul ya. Namun selepas menang ya dibuang. Nah, kita rakyat juga seperti itu. Rakyat Indonesia itu dipermain-mainkan ya, merasa dipermain-mainkan oleh sikap Bapak Jokowi ini yang seolah-olah welcome, mempersilahkan kedatangan negara Israel untuk datang ke Indonesia, tinggal di Indonesia, bermain di Indonesia, mengibarkan bendera di Indonesia, menyanyikan lagu kebangsaan di Indonesia. Itu yang tidak disadari oleh Bapak Jokowi dan Bapak Erick Thohir. Ya. Jadi mungkin ada dari ini kan bagus untuk bisnis, untuk bisnis, untuk pelancong. Apanya yang bagus? Ini memanfaatkan seperti kita itu menari di atas penderitaan saudara kita.
Kalau Bapak Erick Thohir ini orang Muslim ya, ini harus terasa ya. Masa nggak terasa itu kejahatan Israel itu? Saudara kita di Palestina ditindas, dibunuh, disiksa. Masa kita mau menari-nari di atas penderitaan Palestina? Saudara kita seagama. Dan Bapak Jokowi juga, masa Bapak Jokowi mau mempertahankan Israel yang benar-benar Bapak Jokowi sendiri tahu bahwa Israel ini adalah negara yang betul-betul kejam dan sudah melanggar hak asasi manusia. Ini saja ulasan saya sebagai TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia. Saya ini diminta oleh beberapa subscriber saya untuk bagaimana pandangan Anda sebagai warga Indonesia yang melihat Timnas dan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia di Bali ya, umur 23. Bagaimana pandangan Bapak Rodli? Ini pandangan saya, karena saya orang Indonesia. Saya diajarkan bagaimana setiap hari Senin saya datang bersekolah ya untuk menjadi pemimpin upacara. Dan di Malaysia juga tentunya saya melihat bagaimana sikap-sikap pendirian negara Malaysia yang sekali lagi menolak adanya hubungan dengan negara Israel. Ini kalaulah ini terjadi, maka apakah yang akan terjadi itu adu domba ya, antara Indonesia dan Malaysia, dan juga termasuk negara-negara yang lain seperti di Brunei dan juga di negara-negara Asia ini akan saling cakar-mencakar, dan akhirnya mereka tertawa. Dan akhirnya dengan leluasa karena kita sibuk dengan negara kita sendiri, maka mereka akan lagi menentang, membumi, hanguskan, menguasai, yaitu negara Palestina. Oh, ini luar biasa. Ini fitnah dunia, fitnah akhir zaman ya. Bapak Jokowi dan juga Bapak Erick Thohir, tentunya Bapak ada alasan-alasan yang kuat untuk melakukan hal-hal seperti itu. Maka kita tidak menutup kemungkinan bahwa Bapak Mahfud MD ya, juga selaku seseorang yang betul-betul memahami hukum-hukum dan undang-undang di Indonesia, maka ini tentunya ada satu lempar batu sembunyi tangan yang tidak ingin mencederai hubungan bilateral negara-negara internasional, namun dia menggunakan tangan orang lain, mulut orang lain untuk menentang bahwa kehadiran. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, untuk komen dan subscribe apa pandangan Anda tentang apa yang saya jelaskan tadi ya. Salam Indonesia. Assalamualaikum. Human right, kemanusiaan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rodli.